Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Dianor dengan NIM 231091121210005. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait anatomi yang berhubungan dengan neurosensoris. Jadi untuk pembahasan mengenai anatomi dari bagian neurosensoris ini akan saya bagi dalam beberapa bahasan. Untuk bahasa pertama itu saya akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Jadi untuk sistem saraf pusat ini itu adalah bagian utama dari sistem saraf yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu terdiri atas otak dan yang kedua itu terdiri atas tulang belakang atau medulla spinalis. Yang pertama kita akan bahas mengenai otak terlebih dahulu. Jadi untuk otak ini terbagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama itu terdiri atas cerebrum, otak besar. Yang kedua itu terdiri atas cerebellum, otak kecil. Dan yang ketiga itu terdiri atas batang otak atau trunkus encephalus. Untuk cerebellum dan juga trunkus encephalus ini berada di dalam cerebrum atau otak besar dan di bawah dari cerebrum otak atau otak besar juga. Yang pertama ini kita akan bahas dari cerebrum atau otak besar terlebih dahulu. Untuk anatomi dari cerebrum ini bisa kita lihat di sini. Untuk cerebrum ini terbagi atas beberapa lobus yang bisa kita lihat dari gambar ini. Yang pertama itu adalah lobus frontalis. Untuk lobus frontalis ini berada di bagian depan. Kemudian ada lobus parietalis yang berada di bagian tengah. Yang ketiga ada lobus occipitalis yang ada di bagian belakang dan juga lobus temporalis yang ada di bagian bawah. Yang pertama kita akan bahas dari lobus frontalis terlebih dahulu. Jadi untuk lobus frontalis ini bisa kita sebut juga dengan lobus yang terdapat di bagian depan otak. Untuk struktur yang ada di bagian lobus frontalis sendiri, yang pertama itu adalah polus frontalis, yang merupakan ujung dari lobus frontalis. Kemudian ada beberapa gyrus yang terdapat di lobus frontalis ini. Yang pertama itu adalah gyrus frontalis inferior pars orbitalis, yang ini. Jadi untuk gyrus ini adalah bukit-bukit atau tonjolan-tonjolan yang seperti gunung yang terdapat di bagian otak. Jadi yang ini semua itu adalah gyrus. Kemudian yang bagian mendalam ini yang seperti lubang ini kita sebut dengan sulcus. Jadi untuk lobus frontalis ini terdiri dari beberapa gyrus. Yang pertama itu adalah gyrus frontalis inferior pars orbitalis yang ini. Kemudian ada gyrus frontalis inferior pars triangularis. Kemudian ada polus frontalis. Kemudian ada gyrus frontalis medius yang ini dan juga gyrus frontalis superior. Kemudian ada gyrus frontalis inferior pars opercularis dan juga ada operculum frontale atau operculum parietal. Nah, kemudian untuk pemisah antara lobus frontalis dan juga lobus parietalis kita sebut dengan sulcus praecentralis. Nah, ini adalah sulcus praecentralis. Kemudian eh, ada sulcus yang membatasi antara lobus frontalis dan juga lobus temporalis yang kita sebut juga dengan sulcus lateralis. Kemudian kita akan bahas lobus yang kedua yaitu adalah lobus parietalis. Untuk lobus parietalis sendiri ini terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama itu adalah gyrus presentralis, kemudian ada sulcus centralis, kemudian ada gyrus postcentralis dan juga sulcus postcentralis dan juga sulcus intraparietalis. Nah, kemudian kita bahas lobus yang ketiga itu adalah lobus occipitalis. Nah, sebenarnya untuk pembatas antara lobus temporalis dan juga uh, lobus occipitalis ini bisa kita lihat dengan cara menggunakan garis ahyal atau imajiner dari bagian incisura preoccipitalis. Nah, di sini. Kemudian untuk struktur dari lobus occipitalis ini terdiri atas sulcus parieto-occipitalis, kemudian ada sulcus lunatus dan juga polus occipitalis. Kemudian kita bahas ke lobus yang terakhir yaitu adalah lobus temporalis. Untuk lobus temporalis ini tadi sudah dipisahkan dengan bagian lobus yang lain
dengan sulcus lateralis. Untuk struktur dari lobus temporalis sendiri, yang pertama itu ada gyrus dan juga sulcus. Dan juga terdapat polus, yaitu adalah polus temporalis. Untuk gyrus-gyrusnya itu ada gyrus temporalis superior, kemudian ada gyrus temporalis medius, kemudian ada gyrus temporalis inferior. Untuk sulcusnya itu, yang pertama ada sulcus temporalis superior, kemudian ada sulcus temporalis inferior, dan juga untuk sulcus lateralis ini terdiri atas dua. Yang pertama itu ada ramus anterior dan yang kedua adalah ramus ascendens. Nah, apa aja sih fungsi dari lobus-lobus yang ada di otak ini sendiri? Yang pasti untuk lobus-lobus di otak ini sendiri itu akan mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan area Brodmann yang ada pada masing-masing virus. Untuk lobus frontalis sendiri, ini berfungsi sebagai pusat motorik. Kemudian untuk lobus frontalis ini berfungsi sebagai fungsi sensoris. Kemudian untuk lobus occipitalis ini berfungsi sebagai visual atau sebagai pembantu dalam penglihatan kita. Dan juga untuk lobus temporalis ini berfungsi sebagai pusat dari pendengaran atau auditori kita. Mungkin untuk anatomi dari cerebrum segitu dulu. Kita lanjut lagi ke struktur anatomi yang kedua, itu kita akan membahas tentang cerebellum. Jadi untuk cerebellum ini bisa kita bilang juga sebagai otak kecil. Untuk cerebellum ini terletak di dalam dari otak besar atau cerebrum. Nah, untuk struktur dari cerebellum ini ada beberapa struktur yang bisa kita lihat. Yang pertama itu untuk cerebellum ini terdiri atas dua lobus. Yang pertama itu adalah lobus cerebelli anterior yang ada di bagian atas dan juga lobus cerebelli posterior yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk strukturnya yang pertama itu adalah lobulus centralis yang ada di sini. Kemudian terdapat lingula cerebelli, kemudian terdapat eh, lobulus quadrangularis anterior pars anterior yang ada di depan. Kemudian ada pissura prima, kemudian ada culmen yang ada di bagian tengah. Kemudian ada lobulus simplex, lobulus quadrangularis posterior. Ya, lalu ada lobulus semilunaris superior, ada declive, kemudian lobulus semilunaris inferior, kemudian ada tuber permis dan juga polonium permis. Mungkin itu aja struktur anatomi dari cerebellum. Bisa kita lanjut ke struktur yang berikutnya, yaitu adalah truncus encephalus. Untuk batang otak sendiri itu untuk bagian utamanya itu terdiri atas tiga sebenarnya. Yang pertama itu ada mesencephalon yang diwarnai dengan warna hijau, kemudian ada pons yang diwarnai dengan warna putih, dan juga ada medula oblongata yang diwarnai dengan warna merah. Nah, untuk tunjukannya dari truntus encephalus atau batang otak ini bisa kita lihat yang pertama itu di sini ada kayak sebuah saluran yang terdapat di belakang mesencephalon dan juga medula oblongata. Ini kita sebut juga dengan aqueductus cerebri. Nah, kemudian untuk trunkus encephalus ini sendiri itu adalah apa namanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, untuk medula oblongata sendiri, ini fungsinya itu adalah untuk mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan juga denyut jantung. Kemudian, untuk pons ini adalah menghubungkan berbagai bagian otak dan terlibat dalam mengatur pernapasan dan juga siklus tidur. Dan juga untuk mesencephalon ini itu berfungsi keterlibatannya itu di dalam pemeriksaan visual dan juga pendengaran dan juga serta refleks motorik yang ada pada lobus-lobus otak tadi. Mungkin itu dulu dari trunkus encephalus atau batang otak. Kita lanjutkan ke anatomi yang berikutnya, itu adalah anatomi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi untuk sumsum tulang belakang ini itu adalah saluran yang berfungsi untuk menghubungkan otak dan juga dengan anggota tubuh melalui sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Untuk sumsum tulang belakang ini nantinya akan mengirimkan sinyal sensorik dari seluruh tubuh itu ke bagian otak. Nah, dan juga untuk medula spinalis ini juga fungsinya untuk mengirimkan sinyal motorik dari otak ke bagian otot. Nah, kemudian untuk sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini juga berperan dalam refleks tubuh
yang memungkinkan mungkin respon cepat terhadap rangsangan tanpa keterlibatan langsung otak. Untuk medula spinalis ini terdiri dari atas beberapa pars atau bagian. Yang pertama itu adalah pars cervicalis, yang kedua adalah pars thoracalis, yang ketiga adalah pars lumbalis, yang terakhir itu adalah pars sacralis. Bisa kita lihat di sini untuk beberapa tunjukannya. Di bawah dari medula spinalis ini yang terdapat pada regio lumbal dan juga sakral, nanti akan ada saraf-saraf yang akan bercabang ke berbagai tempat yang kita sebut dengan cabangnya ini adalah cauda equina, dan penyatuan ujung dari saraf ini nanti disebut dengan conus medularis. Kemudian untuk tunjukan yang lain, pertama itu adalah sulcus posterolaterales, kemudian ada sulcus medianus posterior, kemudian ada funiculus posterior, kemudian ada funiculus lateralis, funiculus anterior, dan juga intromescentia lumbosacralis. Mungkin itu aja beberapa tunjukan yang penting dari medula spinalis. Dan akan kita lanjut ke struktur anatomi yang berikutnya yang membahas tentang 12 nervus cranialis. Nah, jadi untuk 12 nervus cranialis ini adalah nervus-nervus yang akan keluar dari oscranium atau tulang tempurung kepala. Untuk nervus cranialis ini itu jumlahnya adalah 12 pasang, dengan masing-masing pasangan saraf ini akan mempersarafi dari bagian-bagian tubuh yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama itu adalah kita bahas dari nervus olfactorius atau nervus yang pertama. Jadi untuk nervus olfactorius ini adalah fungsinya nanti untuk berfungsi untuk mencium bau. Untuk nervus olfactorius ini nanti itu akan keluar atau origonya itu berasal dari atap kavitas nasi. Dan juga nanti akan keluar dari lamina et foramina cribrosa osis ethmoidalis. Untuk nervus olfactorius ini nanti akan menginervasi dari bagian mucosa olfactorius. Kemudian nervus yang kedua itu adalah nervus opticus. Jadi nervus opticus ini berfungsi sebagai untuk membantu penglihatan. Untuk nervus opticus ini sendiri nanti itu origonya atau asalnya itu dari retina mata, kemudian akan keluar dari canalis opticus. Untuk nervus opticus ini nanti itu akan menginervasi dari fotoreseptor yang ada di bagian retina. Kemudian kita lanjut ke nervus cranialis yang ketiga, itu adalah nervus oculomotorius. Untuk nervus oculomotorius ini nanti berfungsi dalam pergerakan mata, kemudian berfungsi dalam akomodasi lensa dan juga pengaturan dari kelopak mata. Untuk nervus oculomotorius ini nanti itu origonya akan berasal dari mesencephalon. Kemudian untuk keluarnya itu dari visura orbitalis superior. Dan juga untuk nervus oculomotorius ini nanti akan menginervasi dari otot-otot mata, baik dari otot intraokular dan juga otot ekstraokular. Kemudian kita lanjut ke nervus yang berikutnya, itu nervus yang keempat adalah nervus trochlearis. Jadi untuk nervus trochlearis sendiri ini berfungsi dalam pergerakan mata juga. Kemudian untuk keluarnya itu dari mesencephalon dan juga akan keluar dari visura orbitalis superior. Kemudian untuk nervus trochlearis ini nanti itu fungsinya menginervasi dari bagian otot-otot yang ada di bagian mata, khususnya otot-otot ekstraokular. Itu khususnya adalah musculus obliquus superior. Kemudian kita lanjut ke nervus yang kelima, yaitu adalah nervus trigeminal. Untuk nervus trigeminal atau nervus trigeminus ini nanti itu akan bercabang menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah nervus ophthalmicus, kemudian ada nervus maxillaris, kemudian ada nervus mandibularis. Nah, fungsi untuk nervus trigeminus ini adalah mengatur dari sensasi wajah kita dan juga berfungsi dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Untuk arigonya ini sama-sama berasal dari pons, dan juga untuk jalur keluarnya ini setiap cabang nervus itu berbeda-beda. Contohnya seperti nervus ophthalmicus nanti akan keluar dari visura orbitalis superior. Kemudian nervus maxillaris akan keluar dari foramen rotundum, dan juga nervus mandibularis akan keluar dari foramen ovale. Kemudian untuk nervus trigeminus ini nanti akan menginervasi dari otot-otot wajah
kemudian daerah rahang, dan juga otot-otot pengunyahan atau otot-otot mastikasi. Lalu lanjut ke nervus yang keenam, ini adalah nervus abdusen. Untuk nervus abdusen ini berfungsi nanti dalam pergerakan mata, khususnya pergerakan mata ke bagian lateral. Untuk nervus abdusen ini origo atau asalnya itu dari pons, dan juga nanti akan keluar dari viscera orbitalis superior, dan nanti akan menerpasi dari bagian otot-otot ekstraokular yang ada pada mata. Kemudian kita lanjut lagi ke nervus yang ketujuh adalah nervus facialis. Untuk nervus facialis sendiri itu nanti akan berfungsi untuk mengatur dari ekspresi wajah kita, kemudian dari sensasi kecap, dan juga nanti berfungsi dalam pengeluaran atau sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada dari bagian wajah. Untuk nervus facialis sendiri nanti itu origonya atau asalnya itu berasal dari pons, kemudian untuk jalur keluarnya itu ada dua. Yang pertama itu dari foramen stylomastoideum, yang kedua itu keluar dari meatus acousticus internus. Dan juga untuk nervus facialis ini nanti akan menerpasi dari bagian otot mimik, otot pengecap, dan juga dari kelenjar-kelenjar yang ada di bagian kepala atau wajah kita. Lalu kita lanjut ke nervus yang kedelapan, yaitu adalah nervus vestibulocochlearis. Untuk nervus vestibulocochlearis ini nanti berfungsi dalam pendengaran dan juga keseimbangan tubuh kita. Untuk nervus vestibulocochlearis ini nanti akan keluar dari meatus acousticus internus, dan juga untuk origo atau asalnya itu berasal dari pontomedullary junction. Kemudian untuk nervus vestibulocochlearis ini nanti itu akan menerpasi dari bagian organ pendengaran dan juga keseimbangan tubuh kita. Lalu kita lanjut lagi ke nervus yang ke-9, yaitu adalah nervus glossopharyngeus. Untuk nervus glossopharyngeus sendiri ini nanti berfungsi dalam membantu kita untuk menelan dan juga mengecap rasa. Yang pertama itu untuk origo atau asal dari nervus glossopharyngeus ini adalah berasal dari medula oblongata, dan juga nanti akan keluar dari foramen jugular. Kemudian untuk nervus glossopharyngeus ini nanti akan menerpasi dari bagian mulut daerah belakang hingga ke paring, dan juga glandula tiroidea. Kemudian kita lanjutkan ke nervus yang ke-10 atau nervus vagus. Untuk nervus vagus sendiri ini nanti berfungsi sebagai sistem saraf parasimpatis, atau bisa kita sebut juga sistem saraf yang tidak bisa eh, yang bisa aktif saat kita istirahat dan juga saat kita digest atau sedang dalam tahap yang berhubungan dengan pencernaan kita. Untuk nervus vagus sendiri ini nanti origo atau asalnya itu berasal dari medula oblongata, dan juga akan keluar dari foramen jugular. Dan juga untuk nervus vagus ini nanti akan menerpasi dari bagian otot paring, laring, dan juga viscera atau organ dalam seperti jantung dan juga algastar atau lambung. Lalu kita lanjut lagi ke nervus yang ke-11, yaitu adalah nervus accessorius. Jadi nervus accessorius ini nanti akan berfungsi dalam gerakan bahu dan juga leher. Itu khususnya adalah musculus trapezius dan juga musculus sternocleidomastoideus. Untuk nervus accessoris ini nanti itu origo atau asalnya itu berasal dari medula oblongata, dan nanti itu akan keluar dari dua lubang. Yang pertama itu adalah foramen magnum, dan yang kedua itu adalah foramen jugular. Kemudian untuk nervus accessoris ini nanti itu akan menginervasi dari otot bahu dan juga otot leher. Kemudian kita lanjut ke nervus yang terakhir, yaitu adalah nervus hipoglossus. Untuk nervus hipoglossus sendiri ini nanti berfungsi dalam pergerakan lidah dan juga dalam membantu kita untuk berbicara. Untuk nervus hipoglossus ini nanti origo atau asalnya itu berasal dari medula oblongata, dan juga nanti akan keluar dari canelis nervi hipoglossus. Dan kemudian untuk nervus hipoglossus ini nanti itu akan menerpasi dari bagian otot-otot lidah kita. Mungkin itu saja penjelasan mengenai 12 nervus cranialis. Kita lanjut ke bahasan yang berikutnya, yaitu adalah penjelasan mengenai organ-organ sensoris. Untuk organ sensoris yang pertama itu adalah mata. Jadi untuk mata sendiri itu akan mempunyai beberapa struktur dan juga otot-otot yang akan membantu dalam pergerakannya. Untuk struktur dari bola mata sendiri, yang pertama itu adalah kornea. Jadi untuk kornea ini adalah lapisan bening
yang ada di depan mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya itu untuk masuk. Kemudian yang kedua ini adalah lensa. Jadi lensa ini adalah benda yang transparan itu warnanya. Kemudian lensa ini dapat merubah bentuk untuk memfokuskan cahaya yang akan masuk ke dalam mata kita melalui pergerakan dari retina. Kemudian ada organ lain yaitu adalah iris dan juga pupil. Untuk iris ini adalah bagian yang berwarna pada mata yang mengontrol ukuran pupil yang ini. Kemudian untuk pupil ini akan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Untuk pupil ini yang berwarna hitam. Kemudian ada juga retina. Jadi untuk retina retina ini adalah lapisan di bagian belakang mata kita. Nah, untuk retina ini itu mengandung dua sel fotoreseptor. Yang pertama itu adalah sel batang dan juga sel kerucut. Jadi untuk sel batang ini itu peka terhadap cahaya cahaya yang berwarna gelap dan terang. Kemudian sedangkan untuk sel kerucut ini bertanggung jawab dalam penglihatan warna dan juga detail tajam. Jadi untuk sel batang itu berfungsi dalam penglihatan gelap terang, sedangkan untuk sel kerucut itu berfungsi dalam penglihatan warna. Kemudian untuk mata ini akan dibantu oleh beberapa otot. Yang pertama itu adalah otot eh, oblikus superior yang bertanggung jawab dalam pergerakan mata ke bawah. Kemudian ada otot oblikus inferior yang bertanggung jawab dalam pergerakan mata ke bagian atas. Kemudian ada enam otot lagi. Yang pertama itu adalah musculus levator palpebra superior, kemudian ada musculus rectus superior, kemudian ada musculus rectus medial, ada musculus rectus lateral dan juga musculus rectus inferior. Kemudian untuk levator palpebra sendiri itu mengatur dalam pergerakan kelopak mata kita. Kemudian untuk rectus superior berfungsi untuk membuat mata kita melihat ke bagian atas, untuk rectus inferior melihat ke bagian bawah, untuk rectus medial melihat ke bagian medial atau tengah, dan juga rectus lateral yang berfungsi dalam membantu mata kita melihat ke bagian lateral atau keluar. Kemudian di bagian bola mata ini terdapat satu muskulus yaitu adalah muskulus ciliaris yang bertanggung jawab untuk mengatur dari lensa kita yang untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi nanti apabila berinteraksi nanti akan membuat pupil mengecil dan juga membesar. Mungkin itu aja dari anatomi mata. Kita lanjut ke anatomi organ berikutnya yaitu adalah organ telinga. Untuk organ telinga sendiri ini terdiri atas tiga bagian terlebih dahulu. Ada telinga luar, kemudian telinga tengah, dan juga telinga dalam. Untuk telinga luar sendiri terdiri atas dua struktur. Yang pertama itu adalah auricula. Jadi untuk auricula ini adalah bagian yang luar ini seperti apa ya? Seperti cuping. Jadi fungsi dari auricula ini adalah untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan gelombang suara itu untuk masuk ke dalam saluran telinga kita. Kemudian struktur selain auricula itu adalah meatus acousticus internus, externus. Jadi fungsi dari meatus acousticus externus ini nanti adalah saluran yang menghubungkan antara tadi auricula dan juga membran timpani agar membuat bunyi itu masuk ke dalam bagian telinga dalam. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian telinga tengah. Untuk telinga tengah sendiri itu terdiri atas membran timpani dan juga beberapa tulang dan juga saluran. Yang pertama itu adalah membran timpani. Ini adalah membran timpani. Jadi untuk membran timpani sendiri itu adalah membran yang berfungsi apabila nanti getaran yang masuk dari auricula dan meatus acousticus internus, nanti membran timpani ini akan bergetar ketika terkena gelombang suara. Nah, kemudian getaran ini akan diteruskan ke tulang-tulang kecil yang ada di telinga tengah. Kemudian kita bahas mengenai tulang-tulang kecil yang ada di telinga tengah. Untuk tulang-tulang pendengaran ini terdiri atas tiga. Yang pertama itu adalah otot malleus, kemudian ada otot incus dan juga otot stapes. Nanti apabila membran timpani bergerak, ketiga tulang kecil yang ada di telinga tengah ini akan bergerak dan akan menggerakkan dari si oval window yang ada di bagian telinga dalam. Kemudian selain dari tiga tulang kecil di bagian tengah tadi, terdapat juga tuba
Eustachius. Jadi fungsi tuba Eustachius ini adalah menghubungkan antara telinga tengah ke bagian nasofaring yang berada di belakang hidung dan juga tenggorokan. Jadi untuk tuba Eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan atmosfer. Kemudian kita akan masuk ke bagian telinga bagian dalam. Yang pertama itu adalah struktur berupa koklearis. Jadi untuk koklearis sendiri ini berfungsi untuk eh, menggetarkan atau nanti di dalam koklea ini terdapat cairan dan juga sel rambut sensor. Jadi ketika otot stapes tadi bergerak kemudian menggetarkan oval window, nanti ini akan merangsang sel rambut itu untuk mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik. Kemudian setelah dari koklearis terdapat organ korti. Jadi untuk organ korti sendiri ini sebagai reseptor suara dengan sel rambut yang sangat sensitif yang terhadap getaran cairan yang ada di dalam koklea tadi. Kemudian terdapat vestibul apparatus. Jadi untuk aparatus vestibular ini terdiri atas dua. Yang pertama itu adalah kanal semisirkularis. Jadi kanal semisirkularis ini adalah tiga kanal yang melingkar yang mendeteksi gerakan dari rotasional kepala. Kemudian ada utriculus dan juga sacculus yang berfungsi untuk mendeteksi dari posisi kepala terhadap gravitasi dan juga gerakan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai organ sensoris yang berkaitan dengan telinga. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya yaitu adalah hidung. Jadi hidung ini adalah organ sensorik yang berfungsi dalam pembau atau berfungsi sebagai indera penciuman. Pertama kita akan bahas dari anatomi hidung terlebih dahulu. Untuk anatomi hidung ini sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hidung di bagian eksternal. Untuk hidung di bagian eksternal ini terdiri atas tulang dan juga kartilago. Jadi untuk fungsi utama hidung luar ini adalah menangkap udara dan juga membantu mengalirkan udara itu masuk ke bagian dalam hidung. Kemudian terdapat kapum nasi atau rongga hidung. Jadi rongga hidung ini adalah saluran yang fungsinya itu untuk memproses udara yang masuk. Nanti untuk rongga hidung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah septum nasi untuk pembatas bagian tengah dan juga nanti untuk septum nasi ini akan dipenuhi oleh lapisan lendir dan juga rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi untuk menyaring debu dan juga partikel asing. Kemudian ada terdapat mukosa olfaktoris atau mukosa dari penciuman. Untuk mukosa olfaktoris ini adalah bagian terpenting dari sistem penciuman atau sistem penghidung. Untuk sistem penciuman ini nanti terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah sel olfaktorius, kemudian ada sel sustentakular dan juga sel bata. Kemudian untuk struktur lain dari hidung ini, yang pertama itu terdapat beberapa konka. Yang pertama itu ada konka superior, kemudian konka medial dan juga konka inferior. Dan juga di antara konka ini nanti akan terdapat meatus nasi. Yang pertama itu ada meatus nasi superior, meatus nasi medial, dan juga meatus nasi inferior. Mungkin itu saja penjelasan mengenai organ sensoris berkaitan dengan hidung. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yaitu adalah organ sensoris, yaitu adalah kulit. Jadi untuk kulit ini adalah organ sensoris yang terbesar yang ada pada manusia yang memiliki fungsi utama itu sebagai pelindung tubuh dan juga sebagai reseptor sensori. Misalnya biasanya kita akan merasakan tekanan dan juga sentuhan dan getaran tekstur di bagian kulit kita ini. Nah, untuk struktur dari kulit ini sebenarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada epidermis, kemudian dermis, dan juga hipodermis. Untuk epidermis sendiri, ini adalah lapisan kulit yang paling terluar, yang berfungsi sebagai penghalang atau pelindung utama dari sistem integumentum atau sistem indera yang berhubungan dengan kulit. Nah, untuk di bagian epidermis ini nanti akan ditembuhi oleh rambut-rambut yang akan berfungsi sebagai reseptor sensor. Kemudian lapisan yang kedua yaitu adalah dermis. Jadi lapisan dermis ini terletak di bagian tengah antara epidermis dan juga hipodermis. Jadi nanti di lapisan dermis ini akan terdapat beberapa reseptor penting yang akan mendeteksi dari tekanan, getaran, atau sentuhan yang ada pada kulit kita. Yang pertama itu adalah reseptor corpusculum Meissner.
yang terletak di permukaan kulit yang bertanggung jawab sebagai pendeteksi dari sentuhan ringan. Kemudian yang kedua itu adalah reseptor diskus Merkel. Jadi untuk diskus Merkel ini nanti berfungsi untuk sebagai reseptor tekanan ringan dan juga tekstur. Kemudian yang ketiga itu adalah reseptor corpusculum rufini yang bertanggung jawab untuk deteksi regangan atau peregangan kulit. Dan yang terakhir itu adalah reseptor corpusculum Pacini yang berfungsi untuk merespon tekanan dalam dan juga getaran. Kemudian kita masuk ke lapisan yang terakhir yaitu adalah lapisan hipodermis. Untuk lapisan hipodermis ini adalah lapisan yang paling dalam yang ada pada kulit. Yang terdiri dari atas jaringan adiposa atau lemak. Jadi untuk lapisan hipodermis ini nanti akan berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi organ-organ dalam dan juga menahan panas tubuh. Walaupun nanti hipodermis tidak berperan langsung dalam reseptor sensorik, tetapi reseptor yang lebih dalam seperti corpusculum Pacini nanti dapat ditemukan di sini. Jadi, selain sebagai reseptor dan juga alat pelindung dari organ dalam, kulit ini juga berfungsi dalam homeostasis dengan cara mengeluarkan keringat melalui glandula-glandula. Kemudian di dalam kulit ini juga nanti terdapat beberapa aksesorisnya seperti rambut, kemudian ada glandula seperti glandula sudoropera, kemudian glandula sebasea, kemudian ada dan juga mammary gland. Mungkin itu saja penjelasan mengenai organ sensor yang berhubungan dengan kulit. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah organ sensoris yang berhubungan dengan lidah. Untuk lidah sendiri ini nanti berfungsi sebagai organ sensor untuk indera perasa. Untuk lidah sendiri ini juga berfungsi dalam mengunyah, menelan, dan juga membantu proses berbicara dari manusia. Untuk indera pengecap ini, pada lidah ini nanti akan diatur oleh reseptor sensorik yang khususnya terletak di papila-papila lidah seperti tonjolan-tonjolan ini. Nanti di bagian lidah ini akan terdapat beberapa papila yang berfungsi masing-masing dalam perasanya. Nanti reseptor ini bakal mengirimkan sinyal melalui saraf gustatori ke otak di mana informasi tersebut akan diproses dan menjadi rasa. Yang pertama itu kita akan bahas duluan dari anatominya adalah papila. Jadi papila ini adalah struktur yang memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang mengandung reseptor rasa atau taste bud. Jadi nanti untuk di lidah ini akan terdapat beberapa papila, itu ada 4. Yang pertama itu adalah papila fungiformes. Untuk papila fungiformes sendiri, ini terletak di bagian depan lidah. Kemudian juga masing-masing papila ini akan mengandung beberapa taste bud dan juga berfungsi untuk mendeteksi rasa manis dan juga rasa asin. Kemudian untuk papila kedua yaitu adalah papila circumvallata yang terletak di bagian belakang lidah dan tersusun dalam bentuk huruf P. Dan ini adalah untuk papila circumvallata. Untuk papila circumvallata ini akan mengandung banyak taste bud dan berperan dalam mendeteksi rasa yang pahit. Kemudian terdapat papila poliata. Untuk papila poliata ini terletak di sisi lidah ini. Untuk papila poliata ini berfungsi dalam mendeteksi rasa asam. Kemudian papila yang terakhir adalah papila piliformes. Untuk papila piliformes sendiri ini tidak mengandung reseptor rasa dan juga fungsinya itu sebagai struktur mekanis saja untuk membantu menggerakkan makanan yang ada di dalam. Kemudian eh, di dalam lidah juga akan terdapat tesbat ataupun cup pengecap. Untuk tesbat ini akan terdiri beberapa macam. Yang pertama itu adalah sel reseptor pengecap, kemudian ada sel penunjang dan juga sel basal. Kemudian untuk jenis-jenis rasa yang bisa dirasakan oleh lidah ini ada 4. Yang pertama itu ada manis, asin, asam, pahit, dan juga ada satu tambahan yaitu adalah rasa umami. Untuk rasa manis sendiri nanti akan dideteksi oleh reseptor yang ada pada bagian depan lidah. Kemudian untuk asin sendiri akan dideteksi oleh reseptor yang terletak di bagian di berbagai bagian lidah, terutama di bagian depan. Dan untuk asam akan terdeteksi di bagian sisi lidah. Kemudian untuk pahit terdeteksi di bagian belakang lidah dan juga untuk umami sendiri ini adalah rasa yang terkait dengan asam aminoglutamat yang seperti dalam makanan yang berprotein tinggi. Kemudian untuk jalur pengecapan yang ada dalam lidah ini ada beberapa nervus yang akan mempersarapinya. Yang pertama itu adalah saraf facialis atau nervus cranius yang ketujuh. Jadi saraf ini nanti akan mengangkut sinyal pengecapan dari 2/3 bagian depan lidah.
Kemudian cabang dari korda timpani dari saraf facialis akan mengirimkan informasi dari rasa di bagian ini. Kemudian yang kedua itu adalah saraf glosopharyngeal atau nervus cranius yang kesembilan. Jadi nanti untuk nervus glosopharyngeal ini bakal mengirimkan informasi rasa dari sepertiga bagian belakang lidah, terutama yang terkait dengan rasa pahit. Dan juga yang terakhir itu adalah nervus vagus atau saraf vagus. Nanti untuk nervus vagus ini akan mengirimkan sinyal pengecapan dari epiglottis dan bagian bawah paring, terutama untuk rasa yang terdeteksi di bagian belakang mulut dan juga tenggorokan. Uh, Mungkin itu saja penjelasan dari organ sensoris mengenai lidah. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi anatomi yang terkait dengan neurosensoris. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai sistem saraf pusat, kemudian nervus craniosalis, dan juga organ-organ sensoris yang ada pada tubuh manusia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.